Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suhari dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Zara Indah Yustin dari kelas manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan naskah perjanjian. Naskah perjanjian yang saya pakai adalah mengenai pinjam pakai aset desa. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis pada ujian tengah semester tahun 2025. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai inti dari naskah perjanjian itu formatnya bagaimana, sebelum itu izinkan saya menyampaikan pendahuluan atau perkenalan dari materi perjanjian pinjam pakai ini terlebih dahulu. Baik, di sini ada pendahuluan dari materi perjanjian pinjam pakai, di mana surat pinjam pakai merupakan dokumen hukum yang dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara dua pihak, di mana salah satu pihak, yaitu pihak pertama, meminjamkan sejumlah aset yang dimilikinya kepada pihak kedua untuk digunakan dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, penyusunan perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari terkait dengan penggunaan dan pengembalian aset yang pinjamkan. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan persetujuannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan sepakat untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam surat perjanjian pinjam pakai ini. Artinya, ketika kedua belah pihak ini sudah menandatangani sebuah perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati dengan beberapa pasal yang mengaturnya, maka surat perjanjian ini sudah mengikat kedua belah pihak tersebut dalam sebuah perjanjian yang sah. Nah, di sini ada beberapa jenis aset desa yang dapat dipinjam pakai. Yang pertama adalah tanah kas desa, yaitu tanah milik desa yang digunakan untuk kepentingan desa. Yang kedua adalah bangunan desa, di antaranya terdiri dari balai desa, gedung pertemuan atau fasilitas umum desa. Lalu ada aset bergerak, kecuali kendaraan bermotor yang biasanya tidak dipinjam pakai. Di antaranya ada mebel layer, lalu ada alat pertanian dan perikanan, alat komunikasi dan komputer, alat rumah tangga, serta perahu dan alat pelelangan hasil pertanian atau perikanan. Lalu di sini ada beberapa ketentuan dari adanya pinjam pakai aset desa ini. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah pinjam pakai dilakukan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain, atau bisa juga lembaga kemasyarakatan desa di wilayah desa setempat. Lalu ada pinjam pakai ini itu tidak berlaku untuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor dalam beberapa peraturan, kecuali adanya ketentuan khusus yang mengatur. Lalu yang ketiga adalah jangka waktu pinjam pakai maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Lalu yang keempat adalah dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai yang memuat identitas para pihak, jenis dan jumlah barang, jangka waktu, tanggung jawab pemeliharaan barang yang dipinjam, hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, serta klausul force majeure. Lalu yang terakhir adalah pinjam pakai dilakukan tanpa imbalan atau bisa dikatakan secara gratis, berbeda dengan sewa menyewa yang menerima imbalan berupa uang tunai. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan jangka waktu pinjam pakai. Ada 5 cara, diantaranya yang pertama adalah menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penggunaan. Artinya di sini, ketika kita akan menentukan jangka waktu pinjam pakai, maka harus disesuaikan dengan tujuannya. Apakah tujuannya untuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, atau jangka waktu panjang. Dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan dari alat yang akan dipinjam pakai. Lalu yang kedua adalah memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana dalam penetapan jangka waktu pinjam pakai juga harus memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pinjam pakai. Lalu yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan pertimbangan kondisi dari aset yang akan dipinjam pakai. Apakah aset tersebut riskan untuk mengalami kerusakan, maka jangka waktunya itu cenderung lebih singkat daripada aset yang cenderung
tidak riskan atau yang lebih mudah perawatan dan pemeliharaannya. Lalu yang keempat adalah memperhitungkan kemudahan pengembalian dan perpanjangan dari aset pinjam pakai tersebut, di mana kemudahan pengembalian yang akan dilakukan oleh pihak kedua itu menjadi pertimbangan dan juga perpanjangan dari peminjaman jika dibutuhkan waktu tambahan juga harus diperhitungkan. Lalu ada konsultasi dengan pengelola barang atau pihak berwenang. Hal ini dilakukan agar barang yang dipinjam pakainya itu bisa terkelola dengan baik atau bisa di bawah pengawasan dari pengelola barang atau pihak berwenang yang bertugas untuk mengawasi barang pinjam pakai tersebut. Lalu di sini ada beberapa referensi hukum yang mengatur mengenai pinjam pakai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Lalu ada Peraturan Desa dan Surat Edaran Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan ketentuan khusus pinjam pakai aset desa. Untuk lebih jelasnya mengenai referensi hukum ini bisa teman-teman cari melalui internet. Nah, di sini ada beberapa latar belakang perjanjian pinjam pakai aset desa. Dapat dikatakan menjadi alasan kenapa perjanjian pinjam pakai aset desa ini bisa dilakukan antar desa atau lembaga kemasyarakatan di suatu desa. Yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan dari aset desa. Nah, banyak aset desa yang belum termanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, pinjam pakai aset desa ini mendorong efisiensi dan saling membantu dalam pelayanan masyarakat. Sebagai contoh, misal desa A ini memiliki aset desa yang dibutuhkan oleh desa B. Maka desa B ini bisa meminjam kepada desa A untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan masyarakatnya. Lalu ada yang kedua adalah kebutuhan mendukung kegiatan desa, di mana desa mandiri sejahtera di dalam konteks perjanjian atau di dalam nama desa yang saya pakai di dalam naskah perjanjian, membutuhkan sarana atau prasarana untuk mendukung kegiatan desanya. Nah, di sini Desa Bahagia Sentosa itu memiliki aset yang dapat dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana perlu adanya perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari, di mana hal ini juga berguna untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak di masa yang akan datang, maka perlu adanya transparansi dan akuntabilitas berupa perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar kejelasan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak itu bisa lebih jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang. Lalu ada yang terakhir adalah mendukung tata kelola pemerintahan desa, di mana pengelolaan aset desa ini harus sesuai dengan prinsip good governance dan meningkatkan kerjasama antar desa dalam rangka pembangunan daerah. Di sini ada beberapa dasar hukum terkait dengan pinjam pakai aset desa. Ada yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, lalu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu di sini ada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Lalu yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Nah, di sini ada isi dari materi atau dari naskah perjanjian pinjam pakai yang saya buat. Di sini berupa poin inti. Nanti untuk naskah secara keseluruhannya akan saya tampilkan di akhir presentasi ini sebelum menutup presentasi. Di sini ada judul perjanjian kontraknya yaitu surat perjanjian pinjam pakai pemerintah Desa Bahagia Sentosa dengan nomor surat sekian, lalu ada pendahuluannya yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 bertempat di Desa Bahagia Sentosa, Kecamatan Sukadamai, Kabupaten Sumber Rezeki telah dibuat dan disepakati surat perjanjian pinjam pakai antara pemerintah Desa Bahagia Sentosa dan pemerintah Desa Mandiri Sejahtera. Lalu di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Di sini ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak pertama, yaitu atas nama Bapak Suryanto Esos, jabatannya Kepala Desa Bahagia Sentosa, lalu alamatnya di Jalan Melati, nomor 12, Dusun 3, Bahagia Sentosa, bertindak atas nama pemerintah Desa Bahagia Sentosa. Lalu yang pihak kedua ada
Ibu Sri Lestari, jabatannya Kepala Desa Mandiri Sejahtera. Alamatnya di Jalan Kenangan nomor 45, T005-2003, Dusun 2, Desa Mandiri Sejahtera, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Sejahtera, Jawa Tengah, bertindak atas nama Pemerintah Desa Mandiri Sejahtera. Lalu sini ada latar belakang. Latar belakang kenapa adanya atau kenapa saya buat perjanjian atau kontrak pinjam pakai antara kedua desa ini, yaitu pihak pertama meminjamkan sejumlah aset kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menyatakan persetujuannya untuk meminjam aset tersebut, sehingga lahirlah atau sehingga terbentuklah naskah perjanjian pinjam pakai ini. Lalu ada juga rincian aset yang dipinjamkan akan disebutkan dalam perjanjian ini dan disertai dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi yang terkait, di mana penandatanganan ini sebagai simbol persetujuan antara kedua belah pihak mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian pinjam pakai ini. Lalu di sini ada isi perjanjian terdiri dari 8 pasal yang mengatur. Yang pertama adalah pasal 1 mengenai jenis dan jumlah barang, di mana ada mulai dari meja panjang, kursi, mesin pompa air, cangkul, traktor kecil, komputer desa. Nah, beberapa aset ini dipinjamkan oleh Desa Bagistosa kepada Desa Mandiri Sejahtera untuk digunakan dalam membantu pelayanan kepada masyarakat. Lalu ada pasal kedua mengenai jangka waktu, yaitu perjanjian ini berlaku selama 7 hari, mulai dari tanggal 12 Mei tahun 2025 sampai dengan 19 Mei tahun 2025. Nah, perpanjangannya itu harus diberitahukan secara tertulis maksimal 2 hari sebelum perjanjian ini berakhir. Artinya di sini jangka waktu yang ditetapkan itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan peraturan desa yang mengaturnya. Sini ada pasal 3 mengenai pengembalian barang, di mana seluruh barang harus dikembalikan dalam kondisi semula atau dalam kondisi seperti yang sebelumnya diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, pengembaliannya itu harus disertai dengan berita acara serah terima atau BAST yang ditandatangani oleh kedua pihak. Nanti lampiran dari BAST-nya akan saya tampilkan di akhir. Lalu ada pasal 4 mengenai kewajiban pihak pertama, di mana menyerahkan barang dalam kondisi baik, menjamin barang adalah milik pribadi yang sah dan bebas dari sengketa hukum, lalu membebaskan pihak kedua dari tuntutan pihak ketiga selama masa perjanjian ini berlangsung. Lalu selanjutnya pasal kelima, yaitu mengenai kewajiban pihak kedua, di mana yang pertama menanggung biaya operasional dan pemeliharaan selama masa pinjam, lalu menjaga dan mengembalikan barang dalam kondisi baik, serta mengganti kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak kedua. Lalu ada pasal 6, yaitu berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini akan berakhir jika tujuannya telah tercapai, lalu terjadi force majeure, pelanggaran, bertentangan dengan hukum, objek pinjam pakainya hilang, atau jangka waktu dari pinjam pakai yang ini telah selesai. Lalu di sini ada pasal 7, yaitu mengenai force majeure. Force majeure adalah berupa peristiwa yang terjadi di luar kendali dari pihak kedua dan pihak ketiga. Pihak kedua dan pihak pertama. Force majeure meliputi bencana alam, kerusuhan, perang, dan lain sebagainya. Kerugian akibat force majeure menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Jika usaha tidak dapat beroperasi, perjanjian dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dari kedua belah pihak. Lalu ada pasal 8, itu yang lain, hal yang belum diatur dapat dibuat adendum atau tambahan, di mana adendum ini masih dalam satu naskah perjanjian pemanfaatan dari aset desa. Lalu perselisihan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui pengadilan negeri setempat jika perjanjian ini belum bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu sini ada penutup, yaitu perjanjian ini dibuat setelah dibaca dan dipahami oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, disepakati secara bersama, serta disaksikan oleh dua saksi dari masing-masing pihak desa. Di sini ditandatangani oleh Suryanto Esel selaku Kepala Desa Bagistosa, Ibu Sri Lestari selaku Kepala Desa Mandiri Sejahtera, dan beberapa saksi. Di antaranya yang pertama adalah Budi Santosa selaku Sekdes Bagistosa, lalu Ahmad Fauzi selaku Sekdes Mandiri Sejahtera, ada Ibu Rina Wulandari selaku Ketua BPD Bagistosa, dan Ibu Dewi Pratiwi selaku tokoh masyarakat Mandiri Sejahtera. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat naskah
referensi naskah dari pembuatan naskah perjanjian pinjam pakai ini, bisa klik link yang ada di sini, nanti langsung diarahkan ke website dari referensi naskah tersebut. Ini bisa diklik ya. Lalu di sini ada lampiran dari rincian barang pinjam pakai yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu meja panjang 10 unit dalam kondisi baik, kursi 40 unit dalam kondisi baik, mesin pompa air 3 unit dalam kondisi baik, cangkul 5 unit dalam kondisi baik, terowongan kecil 3 unit dalam kondisi baik, dan komputer desa 5 unit dalam kondisi baik. Nah, di sini ada lampiran berupa berita acara serah terima atau disingkat BAST. Nah, BAST ini tuh berfungsi untuk melampirkan atau memberitahukan bahwa telah terjadi serah terima di antara kedua belah pihak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak. Di sini tuh ada isinya, tanggalnya, lalu di sini ada tempat dari ditandatanganinya berita acara ini, lalu ada pihak pertama, pihak yang meminjamkan, ada pihak kedua, pihak yang meminjam. Lalu dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua barang atau aset desa sebagaimana terlampir dalam perjanjian pinjam pakai nomor 01.02 garis miring Pemdes garis miring 2025 tanggal 12 Mei tahun 2025 dalam kondisi baik dan lengkap. Lalu demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dengan mestinya. Pihak pertama menandatangani, pihak kedua menandatangani, disaksikan oleh dua saksi dari masing-masing pihak. Ini itu ada naskah lengkap dari perjanjian pinjam pakai yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana di sini bagian pertama ada kop surat, yaitu menyatakan nama desa dan tahun pembuatan perjanjian. Lalu di sini ada judul, yaitu ada surat perjanjian pinjam pakai pemerintah desa Bagestosa. Di sini bisa diisi nama desanya. Lalu isinya ada nomor suratnya bisa disesuaikan. Lalu di sini ada pada hari ini Senin tanggal, yaitu tanggal dibuatnya surat perjanjian ini. Lalu ada pihak-pihak yang berdatangan. Di sini tuh ada dua pihak. Yang pertama ada pihak pertama yaitu kepala desa yang akan meminjamkan, yaitu Bapak Suryanto Esos. Lalu ada pihak kedua yaitu kepala desa yang meminjam. Di sini ada Ibu Sri Lestari. Nah, dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah Desa Mandiri Sejahtera, yaitu pihak kedua. Nah, para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa pihak pertama meminjamkan aset desa kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan persetujuannya untuk meminjam sejumlah aset dari pihak pertama. Lalu di sini ada bahwa pihak pertama meminjamkan kepada pihak kedua. Dengan ini sejumlah aset dari pihak pertama ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup dan dilampirkan dalam perjanjian ini. Lalu ada rincian aset nanti terlampir di akhir. Lalu di sini selanjutnya para pihak menerangkan bahwa perjanjian pencapakan dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam 8 pasal. Nah, saya ada 8 pasal. Yang pertama ada pasal pertama, itu membahas mengenai yang pertama tentunya adalah jenis dan jumlah barang, agar selanjutnya peraturan-peraturan selanjutnya yang akan ditulis itu bisa mengacu kepada jenis dan jumlah barang yang telah dicantumkan pada pasal pertama. Ini bisa kalian baca, yaitu yang pertama menyatakan dia meminjamkan beberapa aset ya kepada pihak kedua. Di sini ditulis rincian jenis barangnya dan jumlah yang akan dipinjamkan. Lalu sini ada pihak kedua mengatur jangka waktu, di mana jangka waktu ini harus sesuai dengan peraturan daerah yang telah berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sini ada lalu ada pasal ketiga mengenai pengembalian barang, di mana pihak kedua wajib untuk mengembalikan seluruh barang yang telah dipinjam sesuai dengan kondisi pada saat diterima. Artinya di sini barang-barang yang telah dipinjam itu tidak boleh rusak selama masa peminjaman. Dan jika rusak, maka pihak keduanya ini harus menggantinya. Atau jika misalnya pihak kedua ini telah
berakhir masa jabatannya atau dimutasi keluar daerah, maka di sini terjadi pengembalian. Nah, pengembalian ini harus dilakukan dengan berita acara serah terima agar pengembalian ini tuh bisa jelas kapan waktu dikembalikan dan siapa yang menjadi penanggung jawab dan saksinya siapa. Lalu sini ada pasal 4 mengenai kewajiban-kewajiban dari pihak pertama. Lalu ada pasal 5 yang mengatur kewajiban dari pihak kedua. Di sini kewajiban kedua belah pihak itu harus jelas agar dia ini tahu apa yang wajib dia lakukan selama perjanjian ini itu masih mengikat. Lalu di sini ada pasal 6 yaitu berakhirnya perjanjian, ada tujuan perjanjian telah tercapai, terdapat keadaan luar biasa, tidak dapat dilaksanakan, lalu ada salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, objek perjanjian pinjam pakai hilang, terdapat hal yang merugikan masyarakat desa, serta berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sini ada pasal 7, yaitu force major. Force major itu adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali dari pihak pertama dan pihak kedua. Di sini ada bencana alam, huru hara, perang, kerusuhan massa, dan sebagainya yang mempengaruhi objek pinjam pakai pihak pertamanya atau pihak kedua. Lalu apabila objek pinjam pakai milik pihak pertamanya atau pihak kedua ini mengalami kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak. Lalu di sini ada pasal 8 yaitu berisi lain-lain di mana hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian akan diatur sebagai perjanjian tambahan atau adendum di mana tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama pemanfaatan ini. Lalu semua perselisihan yang timbul diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat untuk merujuk, maka akan dilanjutkan ke pengadilan negeri setempat agar penyelesaian hukumnya bisa bijaksana. Lalu demikian perjanjian dibuat dalam rangka 2, bermata cukup masing-masing pihak memegang satu di antaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sini ada sebagai penutup, di mana perjanjian ini dibuat setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun, bersama-sama menyepakati dan disaksikan oleh 2 orang saksi dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak pertama menandatangani, pihak kedua menandatangani, lalu ada 2 orang saksi dari tiap-tiap pihak dengan total 4 saksi. Sini ada bentuk dari berita acara serah terima. Di sini merupakan bentuk berita acara menyerahkan. Lalu misalnya nanti sudah dikembalikan, maka bentuknya adalah berita acara menerima dari pihak yang telah dipinjamkan. Di sini ada tentunya ada penjelasan dari tanggal, lalu ada tempatnya, ada pihak pertama, pihak kedua menerangkan bahwa yang pertama menyerahkan pihak kedua kepada pihak kedua. Kalau misalnya nanti berita acara terima, berarti pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama. Lalu tentu ada acuan dari naskah perjanjian yang telah dibuat. Di sini bertanda tangan juga pihak pertama, bertanda tangan pihak kedua, dan disaksikan oleh kedua saksi dari masing-masing pihak. Lalu di sini ada lampiran, yaitu rincian barang pinjam pakai agar barang yang dipinjam pakainya itu bisa jelas. Apa saja barangnya, berapa jumlahnya, dan kondisi saat diserahkan itu bagaimana, dan kondisi saat nanti dikembalikan itu bagaimana. Baik, sekian presentasi dan pemaparan dari saya mengenai naskah perjanjian pinjam pakai serta pendahuluan atau sedikit penjelasan tentang perjanjian pinjam pakai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata atau dalam penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.